Kita bersyukur untuk kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan bersyukur juga untuk ibu-ibu yang sudah melatih dan mempersembahkan satu lagu yang saya rasa sangat indah, dinyanyikan dengan baik. Melalui lagu ini Tuhan juga dimuliakan, dan kita yang mendengar, hati kita juga bisa dikuatkan, mendapatkan rasa sukacita. Saya pikir di bulan ini kita akan banyak mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Kita akan melihat hal-hal yang perlu kita ikuti dari Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita mau berbuat seperti Tuhan Yesus berbuat. Banyak hal yang bisa kita ikuti. Kita bulan ini tuh 3 minggu, minggu ini dan minggu keempat kita akan bicarakan. Dan minggu ketiga saya akan ke Batu Aji. Jadi kita ambil 3 minggu untuk belajar tentang Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan, bagaimana sifatnya, dan kita bersungguh-sungguh dengan pertolongan Tuhan untuk melakukan contoh teladan dari Tuhan Yesus ini. Nah, membaca Injil itu selalu sangat menggembirakan hati. Dan pagi ini kita lihat di Matius pasal yang keempat ini, pertama adalah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama-tama. Ketika dia di dunia, di bumi kita ini, dia memanggil mereka. Dan secara fisik, mereka ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tinggal bersama Tuhan Yesus, berkeliling bersama Tuhan Yesus. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid inilah yang terus mengajarkan ajaran Tuhan Yesus, dan orang-orang yang percaya, mereka juga menjadi pengikut Tuhan Yesus. Walaupun tidak lagi secara fisik mengikutinya, tapi melalui pengajarannya, kita belajar untuk hidup seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, sampai kepada masa kita sekarang, 2000 tahun telah berlalu, dan kita orang Kristen yang lahir dan hidup pada masa sekarang, kita membaca kitab suci ini, dan kita juga menjadi pengikut Tuhan Yesus. Murid-murid yang paling pertama ini ternyata adalah Simon dan Andreas. Dan kedua, saudara Yohanes yang Yakobus ini. Dan mereka, seperti kebanyakan orang-orang di Galilea pada saat itu, Galilea ini danau yang besar, dan mereka tinggal di sekitar danau Galilea, jadi mereka itu jadi nelayan. Dan Tuhan Yesus memanggil Simon, yang disebut Petrus, memanggil Andreas, memanggil Yohanes, memanggil Yakobus, 4 orang pertama ini. Dan mereka semua ketika Tuhan panggil, mereka menyambut panggilan Tuhan ini. Dan mereka meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan, dan mereka ikuti Tuhan Yesus. Nah, untuk Tuhan Yesus pada masa itu yang ada di dunia ini, mereka itu mengikuti dia secara fisik, jadi pekerjaannya ditinggalkan. Karena mereka selanjutnya akan menghabiskan hidup mereka, seluruh waktu mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus dan pekerjaannya. Dan kita orang Kristen pada masa ini, tentu kita tidak diminta harus meninggalkan pekerjaan kita, karena kita tak mengikuti dia secara fisik. Tapi satu hal yang tak berbeda adalah seperti murid-murid ini sepenuh hati mengikuti Tuhan Yesus. Maka kita orang Kristen juga perlu sepenuh hati mengikuti Tuhan Yesus. Kita adalah milik Tuhan, Tuhan milik kita. Ini menjadi sebuah keputusan, sebuah tekad di dalam hati kita. Kita akan sepenuh hati mengikuti Tuhan Yesus, melakukan apa yang dia lakukan, dan belajar
untuk berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Belajar untuk meniru sikap dan sifat dari Tuhan Yesus. Dengan kesungguhan hati, maka akan nampak sekali perubahan di dalam hidup kita. Perubahan dalam diri kita. Orang akan melihat kita ini sudah tidak lagi seperti yang dulu. Tapi kita berubah menjadi seorang yang mempunyai, yang menunjukkan, memperlihatkan nilai-nilai Kristiani. Yang ketika orang menyaksikannya, mereka juga akan melihat itu hal yang baik. Kalau mereka ada orang Kristen, mereka akan memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Akan perubahan di dalam diri kita. Bahwa kita sekarang benar-benar ada seorang pengikut Tuhan Yesus. Apa yang mau diikuti dari Tuhan Yesus oleh keempat murid ini? Dalam kisah ini, mereka akan mengikuti Tuhan Yesus dalam menjala manusia, dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus berkata kepada mereka ini, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, istilah penjala manusia ini diucapkan oleh Tuhan Yesus itu tentu dalam konteks karena mereka ini adalah nelayan. Dan nelayan tidak ada hal yang mereka pikirkan selain menjala ikan. Karena itulah hal yang terpenting bagi mereka. Jadi melihat bahwa mereka ini adalah penjala ikan, Tuhan Yesus menggunakan istilah dari satu hal yang sama, menjala. Tapi sekarang menjalanya bukan ikan, menjalanya adalah manusia. Nah, jadi para nelayan ini mudah sekali memahami apa maksud Tuhan Yesus. Dan itu juga membuat dalam diri mereka suatu rasa ketertarikan. Kan mereka kan suka menjala ikan. Sekarang berubah menjadi menjala manusia. Jadi tertarik sekali. Ada hal yang terus akan mereka lakukan, hanya objeknya sekarang itu berubah. Menjala manusia. Menjala manusia itu jauh-jauh lebih bernilai daripada menjala ikan. Apakah Bapak Ibu kita sadar hal ini? Menjala ikan untuk memberikan kita makanan, barangkali juga memberikan kita kekayaan. Tapi menjala ikan hanyalah urusan duniawi. Nilainya temporal. Nilainya hanyalah sementara. Nilainya hanyalah untuk dunia yang fana ini. Tapi menjala manusia mempunyai nilai yang kekal. Karena ketika seorang manusia ditangkap oleh Tuhan Yesus, dalam arti dia mengenal Tuhan dan diselamatkan, manusia ini memperoleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu nilainya lebih tinggi, tak terbandingkan dengan apapun juga. Karena kita mengerti apa yang terkandung dalam kehidupan yang kekal ini. Kehidupan yang kekal tidak hanya dalam fakta bahwa roh kita akan disambut oleh Tuhan ketika umur kita di dunia ini berakhir. Lebih daripada sekedar roh kita akan pergi ke surga. Tapi hidup kekal ini akan terlihat dalam kenyataan bahwa kita akan dibangkitkan
dengan tubuh yang baru, dan dalam tubuh kebangkitan inilah kita akan hidup di dalam langit dan bumi yang baru untuk selama-lamanya. Tuhan menciptakan langit dan bumi yang pertama, dan itu akan berlalu. Dan di kitab Wahyu berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Dan disitulah kita dengan tubuh kebangkitan akan hidup tanpa dosa, hidup kekal selama-lamanya, dan hidup yang tak pernah akan berakhir. Betapa baiknya pengharapan keselamatan seperti ini. Manusia yang terjala oleh Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan anugerah demikian. Dan kita semua yang telah datang kepada Tuhan Yesus, kita yang telah bertobat, kita telah meninggalkan penyembahan berhala, kita telah bersungguh-sungguh percaya Yesus adalah anak Allah yang telah mati dan bangkit kembali. Dan kita percaya kematiannya ini telah menghapuskan semua dosa kita. Kita akan mempunyai bahagian di dalam kebangkitan ini. Kita akan mempunyai bahagian di langit dan bumi yang baru itu. Dan kita tak pernah akan berakhir bersyukur dan memuji Tuhan ketika nantinya kita menemukan diri kita di dalam alam yang kekal, dalam kemuliaan dan kehidupan abadi ini. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka akan pergi dan mencari orang banyak, membawa mereka kepada Tuhan, bertobat dan diselamatkan. Dan orang-orang yang terjala ini akan mempunyai hidup yang kekal. Tuhan Yesus 3,5 tahun bersama mereka. Dia bekerja sendiri untuk menjala manusia. Tapi pada waktu yang sama dia juga berikan mereka contoh. Contoh dalam semangat melayani Tuhan. Contoh dalam semangat menginjil. Contoh dalam hal apa yang harus mereka bicarakan, mereka ajarkan. Ya, supaya orang-orang yang mendengar bisa bertobat dan sungguh-sungguh diselamatkan. Dan kita orang Kristen pada saat ini juga harus, kita juga harus mengikuti teladan Tuhan di sini, menjadi penjala manusia. Penjala manusia, tugas yang begitu mulia. Tugas dengan nilai-nilai yang kekal ini. Kenapa ya kita tidak lakukan? Kadang-kadang saya juga berpikir, kenapa kita tidak bersungguh-sungguh melakukannya? 2 minggu lalu, saya di hospital, di KCP Johor, membawa mertua saya untuk PET scan. PET scan itu untuk melihat apakah seluruh tubuh itu ada sel kanker tidak. Jadi di pusat namanya Oncology Center, ya, pusat pengobatan kanker itu, ya satu area besar ya, banyak ruangan, dan saya duduk di situ lah tunggu. Ya. Terus saya lihat dari ruangan keluar dua perempuan, ya. Satu merangkul yang lainnya sampai nangis. Saya ngerti lah apa yang terjadi. Di tempat seperti itu kalau lagi menangis, ya itu pasti kabar buruk gitu. Ya hasilnya ya pasti jelek lah. Jadi manusia kan sadar tuh, kalau ada kanker, ya umumnya hidupnya sudah countdown, ya sudah bisa diprediksi, dihitung lah tinggal berapa. Sedih. Jadi saya manusia berdosa ini ada satu dorongannya.
Saya rasanya ya ingin sampaikan kepada dia, kenapa tidak coba pengobatan herbal gitu. Kayak mama saya kan herbal, udah 7 tahun dan hidup masih baik-baik. Ada dorongannya. Coba saya kasih tahu dia herbal. Masih kasihlah dia satu pengharapan gitu loh. Ya, kalau di dalam dia udah nangis keluar, mungkin kasih dia harapan. Lalu saya berpikir ya, tapi saya tak lakukan karena itu tak tepat lah untuk lakukan. Lalu saya berpikir ya, kenapa melihat orang sakit kanker itu ada dorongan mau kasih informasi tentang pengobatan herbal yang barangkali bisa menolong dia. Tapi saya juga sadari, kenapa dalam memberitakan Injil semangat seperti ini kurang. Itu jadi pikiran saya di situ. Kenapa kurang ya? Walaupun kita orang Kristen, hamba Tuhan, harusnya rajin sekali dan gesit sekali gitu loh, memberitakan firman Tuhan. Tapi kenapa kurang? Itu jadi pikiran saya benar-benar. Ya introspeksi diri lah. Saya pikir kenapa semangat itu kurang? Saya pikir-pikir, pertama karena sakit kanker itu nyata sekali di depan mata. Manusia berdosa dan binasa. Manusia bertobat mempunyai hidup kekal. Itu seperti sesuatu hal yang jauh. Kita percaya fakta ini orang berdosa akan binasa, orang tak percaya akan binasa, orang percaya akan selamat. Kita percaya, kita tak akan pernah menyangkal pengakuan iman ini. Tapi kita merasa itu sesuatu yang jauh, seolah-olah tidak real, tidak nyata. Tapi sakit kanker nyata sekali depan mata. Penderitanya nampak sekali, kematiannya nampak sekali, tapi itu nyata. Lalu saya pikir, lalu kenapa pula suatu hal yang benar tentang keselamatan itu kok kita merasa itu seperti jauh sekali? Jawabannya gimana Bapak Ibu? Saya kasih tahu ya. Jawabannya adalah keduniaan. Kita ini duniawi sekali. Kenapa? Hati pikiran kita terpaut pada hal-hal sekarang, pada hal-hal yang sedang kita hadapi, pada kesibukan kita, pada kesusahan kita, pada hal-hal yang kita inginkan di dunia ini. Jadi walaupun kebenaran keselamatan itu ada, tapi kita tak memusatkan hati pikiran kepada hal itu, sehingga dia sepertinya terabaikan dan kita sibuk sepanjang hari dengan urusan dunia ini. Setiap malam kita berpikir, satu hari sudah lewat. Apa yang saya lakukan satu hari ini? Bagaimana waktu satu hari ini telah digunakan? Satu hari itu kita gunakan loh. Tapi kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk hal-hal kita, hal-hal hidup di dunia ini. Akhirnya hal-hal tentang Tuhan itu tidak mendapatkan tempat di hati dan pikiran. Jadi walaupun menjala manusia itu ada pekerjaan yang sangat penting utama, karena akan mengandung nilai kekekalan, itu kita kesampingkan. Dan kita gunakan waktu, hati, pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya hanya punya nilai sementara ini. Nah, jadi ini untuk saya sendiri, koreksi diri, untuk semua hamba Tuhan, dan ini juga untuk kita jemaat. Ya. Kita harus perbaiki bagaimana kita mengisi hari-hari kita, waktu kita. Bagaimana pikiran kita. Kalau kita biarkan masih terus duniawi, kita tak akanlah
ya pergi menginjil. Bukan kita tak mau, bukan kita tak setuju, tapi hanya kita tidak lakukan. Karena hati dan pikiran kita ada untuk hal-hal yang lain, yang barangkali kita anggap lebih utama, lebih penting. Walaupun sesungguhnya tidaklah bisa lebih penting daripada keselamatan yang mempunyai nilai kekal itu. Tuhan Yesus memanggil keempat murid ini, dan dia ada bersama dengan mereka. Mereka lihat dia, mereka mengikuti dia, dan mereka menjadi penjala manusia. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka tetap pergi dan menjala manusia, karena mereka pernah bersama dengan Tuhan Yesus. Hati mereka sudah terbentuk, ya. Pemahaman mereka itu sudah betul-betul matang, bahwa menjala manusia itu bagi mereka adalah hal yang terutama. Bagaimana dengan kita? Kita yang tak pernah secara fisik bersama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Supaya kita juga bisa mendapatkan keyakinan, kesungguhan hati untuk menjadi penjala manusia, kita juga harus bersama dengan Tuhan Yesus, walaupun tidak secara fisik, tapi kita benar-benar harus menggunakan waktu yang lebih banyak lagi untuk beribadah, untuk merenungkan Injil ini, untuk membaca terus-menerus tentang Tuhan Yesus dan apa dia lakukan, sehingga hati kita dipenuhi dengan Tuhan Yesus ini. Maka dari situlah akan muncul kembali bagi kita semangat dan keyakinan teguh bahwa kita harus menjadi penjala manusia. Bagi semua yang menjadi hamba Tuhan, terutama, dan bagi semua jemaat, sehingga kita menjadi satu kekuatan yang besar, satu pasukan yang besar, setiap hari terus bekerja, terus bergerak untuk memberitakan Injil. Hamba Tuhan yang kerjanya full time, lebih-lebih lagi menggunakan waktunya, karena seluruh waktunya ada pelayan Tuhan, lebih-lebih lagi menggunakan waktunya untuk penginjilan. Tapi kita sebagai jemaat Tuhan, kita mempunyai usaha yang harus dijalankan, pekerjaan yang harus kita laksanakan, baik di luar, di kantor, di pabrik, dan kita jadi ibu rumah tangga. Pekerja ibu rumah tangga tak pernah selesai. Tetap kita harus menyisihkan waktu untuk pekerjaan penting ini. Jadi setiap orang Kristen, setiap kita yang jadi murid Tuhan Yesus harus berikan waktu untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Kita semua mempunyai kesaksian. Kita bisa berbicara, kita bisa berkata-kata. Selalu mengajak orang datang ke gereja. Selalu bercerita kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengampuni dosa, Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup kekal. Cerita seperti itu. Ayat firman Tuhannya bacakan. Ya. Ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang keselamatan itu, kamu simpan dan cerita sedikit sama orang, bacakan firman ini biar dia dengar sendiri. Gereja itu ada namanya traktat, undangan ya. Di meja resepsi itu banyak sekali tuh kita cetak. Nah itu dibawa pulang, simpan di rumah, simpan di kantor, simpan di tas kita, simpan di mobil. Kalau ketemu seseorang yang kita rasa bisa kita bagikan undangan ini. Ya, undangan untuk beribadah di gereja, di baliknya itu ada Injil. Bisa dia baca. Selalu bawa kemana-mana.
di mall, tempat belanja, tempat makan. Kalau kita bertemu dan lihat seseorang yang rasanya cukup bersahabat, kasihlah dia selembar itu. Bisa tidak Bapak Ibu kita lakukan seperti ini? Di gereja, kalau ada poster tentang Injil, tentang ayat firman Tuhan, ketika dibagikan ke grup GAPI Batam, nah kita simpan gambar-gambar itu, simpan. Lalu sekali-sekali kita kirim ke teman, jangan kirim tiap hari, ya. Nanti kamu diblokir dia. Ya, seminggu sekali kirim. Nah, orang tak merasa seolah-olah kita tuh tiap hari memaksakan dia itu. Ya sekali-sekali, seminggu sekali kirim. Jadi orang baca, dan kita doakanlah mereka ini. Berdoa. Kita harus kembali ke pekerjaan yang utama ini. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan bagaimana boleh kita gereja tidak meneruskan pekerjaan ini? Bahwa gereja itu ada, pertama untuk penginjilan, kedua ya untuk beribadah, untuk pendidikan di dalam Tuhan. Jadi kita harus lakukan pekerjaan penginjilan ini. Semua rajin, semua ikut, semua mengerjakannya. Semua kita punya teman, punya kenalan. Hati kita ini harus mau kita kerjakan. Ya, biar Tuhan bisa menuai banyak jiwa, bisa menjala banyak jiwa melalui kita. Jadi ini hal pertama yang mau saya sampaikan Bapak Ibu yang harus kita teladani. Mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Dia dalam menjala manusia. Nah, kedua yang kita lihat di sini, jadi Tuhan Yesus dia berkeliling di seluruh Galilea, itu wilayah utaranya dari tanah Kanaan. Dia mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah. Hal utama pertama yang Tuhan kerjakan adalah mengajarkan firman Tuhan dan Injil. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan Injil. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, dalam hidup Tuhan Yesus, dia tidak hanya semata-mata ingin menuntun orang untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan. Manusia kita di dunia ini ada banyak kesusahannya. Ya, manusia kita di dunia ada banyak penderitaannya. Dan Tuhan Yesus menggunakan banyak waktunya selain yang lebih utama memberitakan Injil itu untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Maka kita membaca dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Karena Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, maka semua mereka yang sakit itu, mereka datang dan mencari Tuhan Yesus. Berbondong-bondong datang dan mencari Tuhan Yesus dengan berbagai sakit penyakit mereka, termasuk mereka yang dirasuki oleh roh jahat. Mereka datang mencari Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus gunakan waktunya. Sebagian dari pelayanannya itu adalah untuk menolong mereka dalam kesusahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesusahan itu nyata. Ya, kesusahan itu bukan dalam pikiran. Kesusahan itu nyata itu. Orang sakit dia menderita itu nyata. Orang dalam
hubungannya buruk satu sama lain, penderitaan itu juga nyata. Orang dalam kesusahan hidup tanpa pekerjaan itu nyata. Itu menyiksa. Dan Tuhan tahu semua penderitaan ini. Dan Dia tolong mereka semuanya ini. Ya, Dia sembuhkan mereka semuanya itu. Kenapa? Karena Tuhan berbelas kasihan. Ini manusia-manusia dalam segala jenis kesusahan mereka, Tuhan inginnya mereka bisa terlepas, dibebaskan dari kesusahan itu, supaya mereka bisa lebih lega sedikit. Kita kan pernah sakit, betapa kita ingin rasa sakit itu hilang. Biar kita tak usah harus menanggung rasa sakitnya itu. Pernah dikejar hutang enggak? Ya. Betapa kita berharap tak ada lagi orang yang mengejar-ngejar kita untuk bayar hutang itu. Karena hutang itu dia bayar. Pernah kita bersusah hati karena hubungan yang jelek? Mungkin dalam perkawinan, dalam persahabatan, dan kita ingin hubungan itu bisa diperbaiki kembali. Begitu banyak kesusahan kita manusia. Dan mereka datang kepada Tuhan Yesus, Dia tolong karena ada belas kasihan. Jadi Bapak Ibu, apa harus kita pelajari dari Tuhan Yesus? Kita harus belajar untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Manusia dalam keadaan susah seperti itu, ada kalanya itu adalah akibat dari perbuatan dia sendiri. Kadang-kadang dia innocent, dia tak ada salahnya, tapi tertimpa oleh masalah itu. Berbagai sebab. Tapi apapun juga yang menyebabkan, apakah dirinya sendiri atau ada faktor lain, ketika dalam penderitaan itu sangat menderita sekali. Bantulah mereka. Kalau dia tertimpa oleh kesusahan itu karena perbuatan dia sendiri, bantu dia. Kemudian nasihatin dia. Lain kali kamu harus sadar, ya ini akibat diri kamu sendiri. Akibat dari perbuatan kamu sendiri. Jangan diulang. Ya, belajar dari hal ini. Lain kali jangan ulang. Kita nasihatin dia lah. Tapi bantu dia juga. Kalau hanya menasihatin, tak mau bantu, apa gunanya gitu. Penderitanya masih di situ, tak tertolong. Tolong dia. Bukankah kita sendiri pernah ya merasakan kesusahan dalam hal apapun juga, dan betapa kita ingin ya kita bisa keluar dari kesusahan itu. Bantu mereka yang dalam kesusahan. Tuhan Yesus berbelas kasihan dan menolong mereka dalam kesusahan. Maka kita belajar ikuti Tuhan Yesus, bantu mereka di dalam kesusahan. Murah hati. Ya. Bantulah orang itu sampai selesai. Bantu sampai dia betul-betul tertolong. Maka Bapak Ibu, pernah tak bantu orang? Ya. Kalau kita sikapnya adalah saya itu tak mau ditolong orang, saya pun tak menolong orang, kamu berubah sikap ini. Ya. Ada orang seperti itu. Saya tak perlu dibantu siapapun juga. Dan saya pun tak merasa perlu bantu orang. Saya hidup untuk diri saya sendiri, saya mampu sendiri, dan untuk saya sendiri.
Untuk apa kamu bersikap hidup seperti ini? Bisa bahagiakah sikap seperti ini? Sebetulnya hidup ini ya, bisa dikasihi dan bisa mengasihi itu lebih indah daripada sebaliknya. Dan karena kita adalah pengikut Tuhan Yesus, maka kita ikutilah Tuhan Yesus. Dia kemana-mana untuk menolong mereka. Kalau kita mampu ya, kalau kita lebih mampu, cobalah lakukan suatu hal yang bisa lebih menolong orang. Dalam dunia ini ya, susah menemukan hal-hal seperti ini. Kita pernah kan mendengar cerita tentang sebuah kapal Indonesia ya. Dokter apa namanya? Dokter Lee kalau tak salah namanya. Kapalnya yang berlayar untuk mengobati orang dengan cuma-cuma. Itu saya rasa itu sangat menolong orang. Ada gereja yang lebih mampu mendirikan klinik. Ya klinik untuk orang sakit. Sebenarnya sangat baik ya. Kadang-kadang saya juga berpikir orang sakit ya, pakai BPJS ya, mau dibedah, mau dioperasi, tapi antrian panjang. Antrian mungkin 1 bulan lagi, atau mungkin 3 bulan lagi. Ya, mau gimana? Tapi kan saya pikir ya, kalau ada satu rumah sakit yang didedikasikan untuk bedah, untuk operasi gitu loh, dan siapa yang sakit ya dan tak mampu bayar, betul-betul miskin, udah bedah di situ, tanpa harus kan namanya orang sakit itu menderita sekali. Nah, itu hanya kadang pikirannya terlintas begitu. Jadi kalau ada orang yang kaya, yang mampu ya, kalau dia bisa melakukan hal seperti ini, bukankah sangat baik? Aku pikir tuh loh, sekolah Kristen ya, sekolah yang bagus kan mahal sekali itu. Mau masuk saja belasan juta, puluhan juta, tiap bulan juga berapa juta. Sekolah yang bagus. Dan berarti itu banyak orang tak bisa akses ke sekolah bagus, tak punya uang untuk bayar. Kalau gereja yang mampu, ada orang Kristen yang mampu, buatlah satu sekolah bagus, ya dengan uang minimal aja. Tak usah bayar uang sekolah berjuta-juta, uang masuk yang belasan puluhan juta, tak usah itu semua. Ya, yang penting operasinya cukup. Kasih pendidikan yang bagus ke anak-anak itu. Ya, ketika kita melihat Tuhan Yesus dan Dia memberi penuh dengan belas kasihan, memberi dan menolong. Ya, kalau kita juga bisa lakukan hal seperti ini, itu betapa baiknya. Kita di sekolah ada PGTK Awana. PGTK Awana memang sekolah kecil ya. Tapi kalau dibilang tak bermutu, saya rasa tidak juga loh Bapak Ibu. Karena yang ngajar semua sarjana ya, dan dalam bahasa Inggris. Kurikulumnya bahasa Inggris. Dan fasilitas kita saya rasa juga tak jelek-jelek amat ya. Ruangan kelas yang cantik, terang benderang dan sejuk.
Ada lapangan bermain. Jadi karena sekolah itu sudah jalan, saya mau ya. Sebanyak-banyaknya anak belajar di situ gitu loh. Yang mampu, ya mereka bayarlah. Tapi yang tak mampu, dia minta turunkan uang sekolah, kita turunkan. Uang standarnya 500.000. Ada yang bilang tak bisa, 400.000. Ada yang tak bisa lagi, oke, 300.000. Ada yang tak bisa lagi, oke, 200.000. Tak bisa lagi, 100.000. Tak bisa lagi, tak usah bayar. Saya kasih tahu, usah bayar. Sekolah aja. Kalau betul tak bisa bayar. Anak-anak tuh saya lihat yang main-main di sana. Saya suruh sekolah ke sini, tak usah bayar. Tak apalah. Kan kita udah jalankan sekolah itu. Listrik pun sudah dipakai. Lampu pun sudah dihidupkan, guru pun sudah di situ. Ya selama dia bisa tutup operasional ya udah sekolah itu. Tapi yang mampu bayar, kamu harus bayar. Yang tak bisa bayar, tak sanggup bayar, ya tak usah bayar lah, atau bayar secukupnya, sekolah saja. Ya sekolah saja gitu. Bapak Ibu harus belajar punya hati seperti ini gitu. Penuh dengan belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Tolong orang. Berikan bantuan. Ya, kita ada orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Nah, terakhir kita melihat di sini orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea di utara, datang dari Dekapolis di sebelah timur, dan dari Yerusalem di tengah dan Judea. Karena Tuhan Yesus mengajarkan Injil, Tuhan Yesus melakukan pertolongan kepada orang banyak. Manusia kan begitu. Kalau dia mendengar ya ajaran yang baik tentang Tuhan, manusia ini memang berdosa ya. Kita ini memang berdosa. Masyarakat itu memang berdosa. Tapi ketika dia mendengarkan kebenaran, mendengarkan firman, mendengarkan Injil, dia kan sadar juga, dia kan juga tahu itu hal yang baik untuk dia. Mau terima, mau bertobat, itu mungkin keputusan dia, tapi kan dia sadar itu baik. Jadi orang banyak ini mendengar Yesus dan mereka tahu dia lagi mengajarkan firman Tuhan dan mereka mau ikut dia terus. Dan mereka melihat dengan penuh belas kasihan dia menolong mereka dalam kesusahan. Mereka juga mau tertolong. Mereka mungkin juga ingin menyaksikan lebih banyak lagi, ya, kasih Tuhan. Jadi orang yang berbondong-bondong itu mengikuti dia. Dia dari berbagai tempatnya. Dari utara Galilea, dari selatan yang di Judea, bahkan dari sebelah sini, sebelah timur, ya di Dekapolis. Dekapolis, 10 kota, itu bahkan bukan wilayahnya orang Yahudi, itu wilayah bangsa asing. Mereka mendatang ikuti Tuhan Yesus. Begitu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Ketika gereja ya dengan tekun, dengan rajin sekali mengajarkan Injil, mengajarkan firman Tuhan, berbuat penuh dengan belas kasihan menolong, banyak orang akan datang ke gereja. Saya percaya itu adalah polanya. Kau kekristenan di dunia ini, ya, dengan bersungguh-sungguh mengajarkan kebenaran dari Injil, dan bersungguh-sungguh berbuat untuk menolong orang dalam kesusahan, kekristenan itu akan ditinggikan, akan diperhatikan, dan banyak orang akan mengikuti Tuhan Yesus. Dan skala yang lebih kecil kalau gereja kita, Gapi Batam, kita eksis, kita ada untuk 2 hal kan, penginjilan dan penggembalaan. Penggembalaan itu dalam arti mendidik jemaat untuk hidup berjalan bersama Tuhan.
Tujuan kita dua itu, penginjilan penggembalaan. Kalau gereja kita ini eksis untuk tujuan ini, betul-betul semua bekerja, bergerak, memberitakan Injil, berbuat baik kepada orang dalam kesusahan, maka kita masing-masing di tempat kita berbuat baik, atau gereja sebagai satu institusi yang melakukan pertolongan, perbuatan baik kepada orang dalam kesusahan, kepada jemaat, maka Tuhan akan berikan kita pertumbuhan. Kita tidak merasa kenapa kita ada, tapi kok Tuhan tidak menggunakan kita untuk memperluas kerajaannya. Nah, kita lakukanlah, ikuti contoh Tuhan Yesus ini. Penginjilan dan berbuat baik. Kita akan menjadi gereja yang sangat bahagia ketika kita menemukan diri kita giat dalam membimbing orang untuk diselamatkan. Ketika kita penuh dengan kasih sayang, selalu menolong orang yang lemah. Kita sendiri akan diberkati oleh Tuhan dengan sukacita dan damai, dengan kebahagiaan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak bersungguh-sungguh dalam memberitakan Injil-Mu, dan juga tidak berbelas kasihan untuk menolong yang lemah. Tapi kami mendengarkan firman-Mu ini, dan kami mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Maka hapuskan, ampunilah semua dosa kesalahan kami. Bantulah kami untuk memusahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus. Dan setiap hari Tuhan, kami akan berbicara untuk Tuhan. Dan kami akan berbuat juga untuk Tuhan Yesus. Berkatilah semua jemaat-Mu ya Tuhan, ubahkanlah kami semua. Perbaharuilah gereja-Mu ini, supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi alat Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.